Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah usul tafsir wa qawaidul, yaitu dengan tema tafsir kontekstual. Di tengah arus pemahaman akan nilai-nilai Islam, tafsir Al-Quran menjadi salah satu kuncinya. Dalam ruang tafsir Al-Quran sebagai pintu untuk mengakses ayat-ayat, pemahaman, dan kebenaran bertemu dua pandangan, yaitu literal dan kontekstual. Cara pandang literal lebih mendasarkan pada rujukan tekstual ayat Al-Quran tanpa tafsir, sekaligus menghilangkan kajian ilmiah yang dilakukan oleh ulama-ulama selama ratusan tahun. Kelompok literalis ingin mengacu langsung pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tanpa melalui wasilah keilmuan dan kedalaman spiritual ulama muslim. Sedangkan cara pandang kontekstual menghadirkan pemahaman-pemahaman atas kondisi zaman, produk pengetahuan, dan arus waktu yang berputar pada tiap generasi. Kelompok yang menggunakan tafsir kontekstual ingin agar ayat-ayat Al-Quran dapat menjadi solusi atas beragam problem temporer masyarakat dunia. Metode tafsir kontekstual dapat dikategorikan sebagai metode alternatif yang mumpuni dalam memahami dan menghidupkan Al-Quran, terutama menjadikannya sebagai kitab suci yang sholih likuli zaman wa makan, yaitu cocok untuk setiap waktu dan tempat. Amin Abdullah dalam tulisannya memaknai ar-ruju' ila Al-Quran wa al-sunnah mengatakan bahwa pemahaman kontekstual lah yang tepat digunakan dalam menerapkan pemahaman Al-Quran di ruang dan waktu yang berbeda, termasuk di Indonesia ini. Tafsir kontekstual menawarkan alternatif yang amat penting bagi umat Islam kontemporer demi mengimbangi tafsir tekstual yang begitu dominan saat ini. Spektrum tafsir kontekstual merentang dari pendekatan yang bergantung sepenuhnya pada makna literal teks hingga pendekatan yang mempertimbangkan sejumlah elemen kontekstual. Di buku Al-Quran abad 21, Tafsir Kontekstual, Profesor Abdullah Said membahas pendekatan kontekstual dalam penafsiran Al-Quran yang kini tengah banyak diminati di kalangan umat Islam di dunia. Abdullah Said mengembangkan gagasannya sendiri dengan harapan dapat memperkaya studi Al-Quran saat ini serta mengangkat topik yang terkait erat dengan pendekatan kontekstual. Metode tafsir kontekstual dapat dipahami sebagai upaya menafsirkan Al-Quran dengan melibatkan pemahaman konteks pewahyuan dan konteks pengkajian. Metode kontekstual tersebut tidak datang begitu saja, ia memiliki fakta sejarah sebagai landasan yang menjadikannya penting diterapkan dalam memahami Al-Quran. Di sini saya akan memaparkan secara singkat sejarah beserta ragam metode penafsiran Al-Quran secara kontekstual tersebut. Kemunculan metode tafsir kontekstual. Sebenarnya kemunculan memahami Al-Quran secara kontekstual dapat kita rujuk sejak terjadinya proses pewahyuan Al-Quran itu sendiri. Berdasarkan karakteristik pemahaman Al-Quran, ketika disampaikan secara lisan dari Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab, di sana Al-Quran dipahami secara kontekstual. Pemahaman yang kontekstual tersebut berdasarkan komponen kelisanan Al-Quran, yaitu Al-Quran secara lisan atau tuturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sebagai penutur, masyarakat Arab sebagai pendengar atau lawan tutur, dan Arab sebagai konteks tuturan. Pemahaman kontekstual lainnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat ketika pendengar wahyu, yaitu masyarakat Arab, tidak memahami maksud ayat yang disampaikan, maka mereka akan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara lisan
tentang ayat yang tidak dipahami tersebut berdasarkan konteks pendengar wahyu, sehingga mereka memahami maksud ayat tersebut. Selain dari proses pewahyuannya secara lisan dan penafsiran Muhammad SAW, banyak dari kalangan sahabat Nabi yang melakukan pemahaman kontekstual. Misalnya itu Umar bin Khattab yang tidak menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri karena konteksnya berbeda dengan saat ayat potong tangan diwahyukan pada era Nabi Muhammad SAW. Pemahaman konteks ini kemudian menjadi perhatian tersendiri oleh para ulama. Di antaranya adanya kaidah atau teori yang mengatakan bahwa al-ibrah bi khususi al-zadat la bi umumi al-lafaz. Maksudnya, untuk memahami ayat Al-Quran mesti dibarengi dengan pemahaman konteksnya. Dalam ulumul Quran juga memberikan perhatian tersendiri pada pemahaman konteks, seperti adanya ilmu asbabun nuzul, makki madani, dan seterusnya. Lebih jauh, ilmu-ilmu terkait konteks Al-Quran tersebut senantiasa digunakan oleh para penafsir Al-Quran. Dari sini, keterlibatan konteks dalam pemahaman Al-Quran telah dilakukan secara substansi, baik oleh para penafsir, ulama ulumul Quran, nabi, dan juga sahabatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri melalui Al-Quran yang disampaikan secara lisan, upaya melibatkan konteks ini kemudian menjadi komponen utama bagi penafsir kontemporer, terutama dari kalangan sarjana dalam rangka metode tafsir kontekstual. Menurut Abdullah Said, pendekatan tekstual yang sangat bergantung pada makna literal ayat dengan mempertimbangkan kompleksitas penerapan praktisnya telah menjadi pendekatan utama dalam tradisi tafsir, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum atau etika dan dalam literatur fikih. Namun, dalam semua karyanya, pendekatan tekstual gagal memberikan keadilan yang utuh atas ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan. Akibatnya, ayat-ayat Al-Quran dipandang tidak relevan bagi kondisi masyarakat muslim kontemporer, atau dipraktikkan tidak secara semestinya sehingga justru merusak prinsip-prinsip dasar Al-Quran. Sedangkan kelompok kontekstualis memberi nilai hermeneutik yang besar bagi konteks historis saat pewahyuan Al-Quran, yaitu awal abad ke-7 Masehi dan penafsiran setelahnya. Mereka berpendapat bahwa para sarjana semestinya sangat sensitif dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, intelektual, dan budaya pada saat penurunan wahyu. Kelompok kontekstual lebih cenderung melihat Al-Quran sebagai sumber panduan praktis. Dengan demikian, pendekatan kontekstual memberi sumbangsi agar ayat-ayat Al-Quran dapat menjadi perspektif untuk membedah problem kontemporer umat manusia. Ragam metode tafsir kontekstual. Para sarjana kontemporer melihat sisi konteks Al-Quran sebagai bagian penting dalam menemukan pemahaman Al-Quran era pewahyuan. Saat yang sama pula, para sarjana tersebut juga melihat sisi konteks mereka sebagai pengkaji Al-Quran yang juga penting dalam menemukan pemahaman Al-Quran terkini. Konteks pada era pewahyuan dan konteks para pengkaji Al-Quran inilah yang menjadi bagian utama metode tafsir kontekstual. Di sini, beberapa metode tafsir kontekstual yang dapat dipaparkan adalah double mafhum yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman, kontekstualisasi oleh Abdullah Said, makna magza oleh Syahriron Syamsuddin, tafsir Maqasidi oleh Abdul Mustaqim, dan verbalisasi Al-Quran oleh Muhammad Almi. Menariknya, sekalipun berbagai metode tersebut sepakat melibatkan konteks Al-Quran era pewahyuan dan konteks mengkaji, tetapi setiap metode tersebut memiliki kekhasan tersendiri. Yaitu yang pertama, melalui double mafhum dari Fazlur Rahman, kita dapat memahami bahwa Al-Quran sebagai kitab yang mengandung kandungan etis. Fazlur Rahman mengatakan
bahwa yang terpenting dari kehadiran Al-Quran dalam kehidupan manusia bukan makna literalnya saja, tapi pemahaman yang menjadi konsepsi pandangan dunia. Pemahaman ini kemudian ia sebut sebagai ideal moral atau ide dasar yang terkandung dalam penyampaian wahyu Al-Quran. Ide moral inilah yang berlaku ketika hendak memahami Al-Quran secara kontekstual. Melalui kontekstualisasi dari Abdullah Sa'id, yang kedua, kita dapat memahami bahwa Al-Quran sebagai kitab yang dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Dengan mengambil pesan pertama yang dapat disebut sebagai hierarki nilai. Dalam pembahasan hierarki nilai tersebut dapat dipahami adanya nilai yang tetap ataupun tidak. Nilai yang tetap dapat dijumpai dalam kasus-kasus ibadah dan keyakinan. Sementara nilai yang berubah dapat dijumpai dari kasus-kasus hukum. Perubahan ini biasanya terjadi dalam kitab-kitab tafsir dan juga mengkaji yang terakhir. Lebih jauh, perubahan tersebut dipengaruhi oleh konteks kehidupan pengkajian. Kemudian, melalui makna mazhab dari Syahirun Syamsuddin, kita dapat memahami bahwa Al-Quran memuat pemahaman yang disebut signifikansi. Signifikansi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu fenomena dan ideal. Signifikansi fenomenal terbagi menjadi dua. Pertama, signifikansi fenomena historis yang dapat dipahami sebagai Al-Quran, sebagai pesan Al-Quran pada era kewaitan. Yang kedua, signifikansi dinamis yang dapat dipahami sebagai pesan Al-Quran dalam kitab-kitab tafsir. Sementara, signifikansi ideal yaitu pemahaman yang menjadi pesan utama Al-Quran. Jadi, makna sebagai pemahaman era kewaitan dan kitab tafsir. Dan mazhab itu sendiri sebagai pemahaman yang berlaku bagi pengkaji Al-Quran. Kemudian yang keempat, melalui tafsir maqasid dari Abdul Mustaqim, kita dapat memahami bahwa Al-Quran memuat berbagai kemaslahatan yang disebut dengan maqasid, baik pada ayat-ayat hukum, sosial, sains, atau hukum lainnya. Maqasid itu sendiri diantaranya hifz al-aql atau penjagaan akal. Kemudian hifz al-din yaitu penjagaan agama. Ada hifz al-mal, penjagaan harta. Kemudian hifz al-nafs, penjagaan nyawa, dan banyak lagi. Maqasid ini dapat ditemukan dengan perhatian pada konteks kewahyuan Al-Quran, teks Al-Quran, hingga konteks pengajiannya yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin keilmuan. Melalui verbalisasi Al-Quran dari Muhammad Ali, kita dapat memahami bahwa Al-Quran sebagai kategori berbagai fenomena kelisanan yang membuat pedoman hidup ataupun mudah. Pedoman hidup tersebut terbagi menjadi pedoman hidup temporal dan universal. Pedoman hidup temporal yaitu pemahaman Al-Quran untuk masyarakat Arab pada era kewaitan. Sementara pedoman hidup universal yaitu pemahaman Al-Quran untuk mengkaji Al-Quran berdasarkan tempat dan waktunya. Berbagai metode tafsir kontekstual di atas tadi yang sudah disebutkan menunjukkan bahwa sangat pentingnya memahami Al-Quran itu secara kontekstual. Hal ini terlihat sejak permunculannya yang memiliki landasan yang kuat karena metode-metode tersebut didukung oleh fakta sejarah kewahyuan Al-Quran itu sendiri. Terlebih lagi, mengenai ulama-ulama yang memperhatikan pembacaan konteks Al-Quran baik ulang-ulang Al-Quran, tafsir, ataupun lainnya. Sekian penjelasan materi tafsir kontekstual. Apabila ada suatu kata yang tidak berkenan di ini, mohon untuk dimaafkan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.